Saya hari ini diminta jadi wakil panitia pertemuan ulama dunia. Itu menurut bayangan masa kecil saya jelas tidak mungkin. Ada 37 negara mengirimkan delegasi 78 ulama sufi dunia untuk hadir di Pekalongan. Yang kemudian dalam bayangan saya adalah apa ya mungkin sing teko ulama-ulama top sing ngurusi kelasnya mung kaya Miftah, yang mungkin tidak baik, yang mungkin tidak penting. Contoh sok penting itu adalah kameramen berdiri di hadapan jamaah, sok penting. Padahal hasil syutingannya belum tentu baik, tapi orangnya sok penting, sehingga bokongmu menutupi rahiku. Padahal mereka datang pengen melihat rahiku, orang pengen delok bokongmu. Kurang ajar jamaah, pengen delok raimu. Tetapi kemudian yang perlu kita lakukan apa? Memantaskan diri supaya kemudian kita menjadi baik. Maka kenapa dalam Al-Quran ada ayat yang bunyinya Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang baik. Dan syarat menjadi orang baik itu adalah ternyata harus mendapatkan rahmatnya Allah. Rahmat bisa kita artikan kasih sayang, rahmat bisa kita artikan cinta dari Allah. Maka untuk menjadi orang baik syarat utamanya adalah mendapatkan kasih sayang dari Allah. Yang kasih sayangnya ini membawa kita kepada kebaikan. Nah, bangsa ini sadar supaya bangsa ini merdeka, maka para pendahulu bangsa harus menjadi orang baik. Dan caranya bagaimana? Mereka sadar bahwa nggak mungkin Indonesia itu merdeka kecuali atas izin dari Allah. Itulah alasan Bapak Ibu dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, di situ dalam pembukaan disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa? Indonesia merdeka tidak hanya hasil jerih payah para pejuang, tetapi merupakan kuasa dari Allah. Kalau Allah sudah mengkuasakan, orang desa seperti kita sekalipun akan mampu dipentingkan oleh Allah. Itulah yang dimaksud dengan ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau kita sudah dikuasakan oleh Allah, gak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Contoh Nabi Dawud menjadi raja top, awalnya tukang ngarit Pak. Raja Tolut mau berperang melawan Raja Jalut, yang mau diajak sebagai pasukan perang kakaknya Daud. Daud usianya baru 14 tahun, tapi ternyata keinginan Daud untuk menjadi prajurit besar. Dia matur, "Mbok saya ikut perang." Awalnya dihina, kowe iki cah cilik iso apa? Tapi ternyata kemudian apa? Dia diizinkan menjadi pasukan Tolut. Singkat cerita mereka berangkat ke medan perang, dan gak ada yang mudah, pasti ada ujian. Nabi saja diuji Bu. Nabi Muhammad itu diuji, selesai ujian datang lagi ujian yang baru, selesai ujiannya datang ujian yang baru. Maka gak mungkin orang tahunan hidup tanpa ujian. Kok saya punya rumah tangga rumit Gus? Iya, rumah tangga itu pasti rumit. Kenapa? Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Betul? Cuman para suami juga harus paham, rumah tangga itu dibuat untuk bahagia, bukan untuk susah. Makanya kalau para istri punya suami yang suaminya tidak bisa membahagiakan istri, selalu membuat susah, kamu bilang sama suamimu, "Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka?" Makanya orang nikah terus bahagia, Dok. Namanya jatuh
cinta. Jatuh cinta itu harus bahagia, karena kalau susah namanya jatuh tempo. Cangkeme kreditan ya loh. Kita utangnya oke saiki. Kita rupanya kayak BPKB. Nabi Daud muda Pak, itu perang, diuji. Ujiannya apa? Begitu berangkat perang, yang pasukannya kalah banyak dibandingkan Raja Jalut, di situ diuji dengan kelaparan, diuji dengan kehausan. Akhirnya Allah bilang apa? Nanti kamu akan ketemu sungai. Barang siapa minum berlebih-lebihan, dia nggak akan kuat melanjutkan peperangan. Tapi dia akan hebat manakala apa? Illa man ightaraba ghurfatam biyadi. Dia akan bisa melanjutkan perang asalkan apa? Dia hanya meminum secukupnya. Makanya ini pelajarannya banyak. Orang itu boleh punya harta banyak, tapi ketika dia dikasih harta banyak, dia mengambil secukupnya, sisanya diberikan. Tapi yang terjadi mboten, kalau kita dikasih banyak, kita ambil sebanyaknya, secukupnya yang disedekahkan. Ini pola pikir yang salah. Saya ulangi, kalau Allah itu nitip banyak, secukupnya kita ambil untuk kebutuhan, sisanya kita berikan untuk sedekah. Tapi faktanya yang terjadi adalah sebanyak mungkin kita ambil, kemudian secukupnya untuk sedekah. Maka saya bilang sama istri saya dari awal, Pak, saat saya miskin, saya dulu kan miskinnya kebangetan, Pak. Walaupun mbah saya itu kaya 7 turunan, persoalannya saya keturunan nomor 9. Kere randi apa? Jadi kalau hari ini kamu ngomong Gus saya kere, aku wis tahu. Bahkan saya kere-kere ini jenengan lebih kere saya, sampai makan pun saya nggak kuat. Saya itu mau menikah, akhirnya waktu itu saya bisa nabung, punya motor Suprafit, saya jual laku 7 juta, saya jadikan modal untuk menikah. Lumayan, motor Suprafit saya tukarkan motor yang bisa ngentut. Dan ternyata janji Allah benar, bahwa menikah itu membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah goblok. Akhirnya Nabi Daud diuji. Iki aku lak ngombe oke ra kuat mangkat perang, lak ngombe secukupnya saya bisa berangkat perang. Nabi Daud memilih jalan yang kedua, dia meminum secukupnya. Saat itu dia ambil cangkir, kemudian diminum, berdoa, Allahumma barik lana. Di dunia ini hanya 2 hal yang bisa membuat saya 1 kopi, 2 istri. Ada yang ketiga apa? Pural matamu. Sehingga cerita apa? Nabi Daud benar, dia hanya minum secukupnya. Ternyata mayoritas dari pasukan itu minum terlalu banyak sehingga tidak bisa melanjutkan peperangan. Sehingga yang berangkat perang cuman sedikit. Dan ternyata apa? Allah menunjukkan keakbarannya. Walaupun cuman sedikit, tetapi dia percaya dengan keakbaran Allah, maka dia akan dimenangkan. Maka ayatnya berbunyi, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ternyata yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak atas izin Allah. Makanya kita tuh kadang-kadang sering meremehkan orang, cah kayak isone opo. Dia lupa memang orang itu nggak bisa apa-apa, tapi kalau Allah sudah izinkan dia bisa jadi apa-apa. Betul? Maka kamu jangan insecure nak. Aku urip ning desa, ning gerobokan. Dalane ya Allah. Aku lungguh kiwa mencelat nengen. Aku lungguh nengen mencelat nyiwa. Serasa diantam ombak tanpa air. Goyang-goyang, makan gorengan di atas debok. Bupati Grobogan, dalanmu bosok. Ada gajah makan duren. Kamu jamaah keren.
tapi bohong. Kalau Allah sudah kuasakan, pasukan yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak, Pak. Akhirnya pasukannya Raja Talut perang melawan pasukan Raja Jalut. Sedikit melawan yang banyak, Pak. Yang terjadi apa? Daud yang tadinya diremehkan mampu membunuh Raja Jalut. Yang membunuh Raja Jalut bukan panglima perangnya Talut. Yang membunuh Raja Jalut bukan Raja Talut, tapi yang akhirnya membunuh Raja Jalut siapa, Le? Anak kecil, anak muda yang tadinya diremehkan. Dipelinteng dase mati. Maka pelajarannya apa? Kamu anak muda nggak boleh insecure. Aku iso apa, Gus? Percaya diri itu penting. Banyak orang yang tidak punya usia panjang tetapi dedikasi hidupnya luar biasa. Contoh Jenderal Sudirman, contoh Kiai Wahid Hasyim, umurnya hanya 39 tahun, Mbak, tapi umurnya tidak panjang. Dia mampu memberikan hidupnya untuk bangsa ini. Pernah menjadi Menteri Agama, pernah ikut merumuskan Pancasila. Sehingga apa? Ukuran kebaikan seseorang itu dianggap penting atau tidak, itu berangkat dari seberapa baik dirinya di hadapan manusia yang lainnya. Makanya kenapa para pejuang-pejuang itu, mohon maaf, kemudian mempunyai nama yang begitu harum. Kenapa mereka dipentingkan sehingga namanya diabadikan menjadi nama stadion Gelora Bung Karno, namanya diabadikan menjadi jalan Diponegoro. Mereka dianggap penting karena berangkat dari pribadi yang baik. Maka kalau kamu umpamanya, ibu tadi yang bilang BPKB namanya siapa yang jilbabnya ungu ini? Iya, kamu. Lemune ya Allah, saawak kok weteng kabeh kayu. Bu siapa namanya? Suciati, Yuliati. Kalau kamu ingin dianggap penting, jadilah orang baik. Siapa tahu Bung Karno jadi nama Gelora, Bung Karno jadi nama bandar. Yuliati kalau baik minimal jadi nama toilet. Kan lumayan. Aku ngising neng WC jenenge Yuliati. WC Yuliati. Nah, maka begini, Pak, ini kan rame soal calon wakil presiden. Mang mundur didik, Pak, rondone mereka cerewet, Pak. Kok soalnya saya suwe saya cilik ya, perasaan ya. Son mungkin saya suwe saya cilik suaranya. Boten banter iki. Lah kuwi lho, tukang son. Banterno, lak rong dibayar tak bayari rapopo. Kiai sugih kok. Wakil panitia pertemuan ulama dunia kok. Wadak ke Yuliati. Ngajiku ra suwe, tolong bener sing bener le. Tak dongake tukang sono muga-muga dadi son sing paling gede. Sak RT. Aku lo ngerti kok perjuangan tukang son itu saya tahu. Tapi lek iso gawean sing penak le, mergo ngajiku ra suwe le. Aku mending kelangan duit tapi sonmu apik daripada aku orang atau duit tapi sonmu bosok. Aku kira pengajian atau mikir duit. Soalnya si mikir duit panitia. Lah aku mau melu mikir malah dikira panitia. Santai mau anak panitia kurang duit tak sumbange ra apa-apa. Buktine panitia ra duit apa pengajian pewanas rawono kipas angine. Neng baru iki lo pengajian kiai ini malah didenda 2,5 juta iki baru iki lho. Mergo teko keri Pak. Oh cangkeme telat. Mulai malam ini saya berjanji tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus saya coba. Iki lho, soalnya cilik biang mau pertama gede lho, Le. Cok, dandani, Cok. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan, malah hilang suaranya.
Padahal mun kula ewangi kula nggo mik dhewe nih. Kula niku lak pengajian nggo mik dhewe, mik kula regane larang. Soalnya lak mik sing panitia niku kula rada wegah, soalnya napa? Sak mik nggih ganti 10 cangkem. Sambutan ketua panitia, lurah, macam ampune bawang, terasi, wah semacam. Kula nggawa dhewe. Soalnya mik kula niku sehapi. Beda kalih mike panitia niku. Nah, nyuwun sewu Pak, mike coba niku nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Nah, napa bedane Gus Miftah karo bapak panitia sing nampa dhuwit kula wau? Nah, bedane iki lak Gus Miftah kaya mik sing kiwa niki. Tegak berdiri. Lah kaya sing panitia mong ngene iki. Iki lho tambah cilik iki lho, Cuk. Sonmu iki lho, Le. Tak sawer sampean, kowe lak pengen duit rene tak kae duit. Duitku sih oke kok sampean. Nah, cerita Daud ini ternyata Bapak Ibu bisa lihat Indonesia 350 tahun dijajah dengan pasukan yang mempunyai alutsista, alat perang yang modern. Kita baru bawa bambu runcing, Londo datang ke Indonesia sudah menggunakan tank. Kita hanya bawa golok, mereka bawa pesawat tempur. Jackson. Liri ra krungu diketak kaget. Yuliati ya lucu, kaget sing dicekel cangkeme kaget aku. Kaget ini jantung, Yul. Apa cangkemmu duwe jantung? Atau jangan-jangan Yuliati seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Amoh gaya nih, bajunya kembang-kembang, bajunya ungu, mesti saya pakai pink, menjijikkan. Kalau pakai logika Pak, Indonesia itu nggak mungkin menang lawan Belanda dan sekutunya. 350 tahun alat perang mereka tidak mampu diimbangi. Tank-tank bahkan di Surabaya itu masuk ke kampung-kampung nyerang Indonesia dengan menggunakan tank baja. Indonesia modalnya apa? Cuman bonek bondo nekat. Tank-tank yang kemudian kita kenal hari ini dengan kalimat Dancuk itu nama tokoh Belanda yang diabadikan menjadi nama tank. Namanya Dancok. D-A-N-C-O-O-K, Dancok. Dijadikan nama tank yang kecil, tank ini bisa masuk ke perkampungan. Tank ini dulu dibawa ke Surabaya. Lah begitu tank ini masuk kampung, warga Surabaya itu teriak-teriak, Dancuk teko, Dancuk, Dancuk, Dancuk. Karena mereka nggak bisa ngomong Dancok, susah. Akhirnya Dancok jadi Dancuk. Dancuk teko, nah. Makanya kalau saya dibilang Gus Miftah kok sering misuh ngomong Dancuk, bagi saya Dancuk itu bukan misuh, itu nama tokoh di Belanda. Kalau saya ditanya kenapa Gus Miftah kok sering ngomong Dancuk, dalam rangka mempertahankan kearifan lokal supaya tidak diaku-aku sama Malaysia. Karena sekarang Malaysia itu apa-apa diaku, Mbah. Reok Malaysia, wayang Malaysia, batik Malaysia, keris Malaysia. Lah kalau tokoh Indonesia nggak berani ngomong Dancuk, saya khawatir besok Dancuk diaku-aku milik Malaysia. Kan nggak lucu Ipin Upin ngomong Dancuk. Dancuk, 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 betul, betul, betul.